Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami khususan ila jami' masyayikh wa yusallam nas'aluka bi syafa'ati nas'aluka bi barakati wa nas'aluka bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita semua berada di penghujung bulan Syafar. Artinya di akhir atau minggu terakhir di bulan Syafar, yang mana di bulan Syafar ini ada yang disebut dengan Rebo Wekasan atau sering kita sebut dengan Rabu terakhir di bulan Syafar. Lalu ada apa di hari terakhir di bulan Syafar? Sebagian para ulama, di antaranya Al-Alamah Syekh Ad-Dairabi dalam kitabnya mengatakan bahwasannya dalam setiap tahun Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320.000 balai dan penyakit. Yang turun semua itu terjadi di hari Rabu terakhir di bulan Syafar. Nah, ini banyak sekali keterangannya tentang bagaimana Rebo terakhir di bulan Syafar. Nah, artinya ketika kita punya anggapan bahwa di hari Rabu terakhir di bulan Syafar menjadi hari sial, nah itu salah. Itu salah. Bahkan banyak sekali yang beranggapan saking sial-sialnya di hari itu tidak boleh melaksanakan aktivitas. Nah itu salah. Memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320.000 balai dan bencana di hari terakhir di bulan Syafar. Itu selama setahun ke depan. Mulai dari kematian dan lain sebagainya Allah turunkan di hari Rabu terakhir di bulan Syafar. Nah, maka dari itu para ulama selalu mengingatkan kita untuk selalu mengerjakan amal-amalan di hari Rabu terakhir di bulan Syafar. Banyak diantaranya lah. Diantaranya sholat sunat, terus diantaranya bikin salalim dan lain sebagainya. Lah itu tinggal bagaimana keyakinan kita. Lah intinya Pak, kita yakinkan dalam hati bahwa tidak ada hari yang spesial apalagi hari sial gitu kan. Jangan punya anggapan bahwa di hari Rabu terakhir besok itu menjadi hari sial. Karena semua hari, semua bulan itu sama. Itu sama. Yang penting niatkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari kudrat dan iradat. Artinya kita harus punya pegangan bahwa ketika kita akan berangkat bekerja atau kemana saja selalu hati-hati, itu saja. Karena tidak ada anggapan, tidak ada hari yang sial. Semua hari itu bagus ketika dipakai ibadah. Jangankan di bulan Syafar Pak, jangankan di hari terakhir bulan Syafar, di hari apa saja
ketika hari itu dipakai maksiat oleh kita, itulah hari yang paling sial. Tuh, itulah hari yang paling sial. Ya sudah, kita anggapkan bahwa setiap hari atau semua hari itu bagus ya ketika kita dipakai ibadah. Nah, jadi intinya dari Rebo Wakasan besok selalu kita hati-hati dalam segala hal. Awali ketika kita akan perjalanan, terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga, saudara-saudara kita diselamatkan dari bencana dan balai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari bisa menjadi sial, hari bisa menjadi naas bagi kita ketika hari itu dipakai maksiat. Ada satu hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul bersabda, innallaha ta'ala yanduru ila wajhi syaikh. Ini menjadi tamparan bagi kita semua, Pak. Allah Subhanahu wa taala yanduru ila wajhi syaikh. Allah melihat wajah-wajah orang-orang yang sudah pada tua, yang ngerasa tua nih, orang-orang yang sudah pada tua. Melihat seperti apa? Sobahan wa masaan. Allah melihat di setiap pagi, jam segini nih subuh, wa masaan nanti sore menjelang akan maghrib. Allah selalu melihat wajah-wajah orang-orang yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Di bawah itu Allah gak sebut. Lalu apa yang Allah ucapkan? Wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka. Kita nggak sadar, Pak. Padahal Allah setiap hari berseru kepada orang-orang yang sudah berumur dengan seruan qad kabura ya abdi, hei hambaku, kata Allah, qad kabura sinnuka, engkau sudah tua, sinnuka, umurmu sudah lama, waroka jilduka, kulitmu sudah tipis, wadako admuka, tulangmu sudah lemes atau tulangmu sudah lemah, waqtaraba ajaluka, dan ajalmu sudah dekat. Ini Allah selalu menyeru kepada kita setiap hari. Sobahan di waktu pagi, Pak, wa masaan, dan nanti di waktu sore dengan seruan seperti tadi. Wa Allah ya Rabbi ya Karim, wahana kudumuka ilayya, dan sudah saatnya, kata Allah, kudumuka, datang engkau, ilayya, kepadaku, pastahyi, harusnya engkau merasa malu, minni, dariku, fa anna astahyi, sesungguhnya aku malu, min saibatika, dari umurmu, an u'adzibuka, ketika aku nanti menyiksamu, mi pinnari, di dalam neraka. Allah hakikatnya itu malu menyiksa seseorang yang sudah tua nanti di akhirat, Pak. Berarti ini menjadi garis besar bagi kita bahwa ketika maksiat yang dilaksanakan oleh seorang bapak-bapak, seorang yang sudah tua, yang umurnya secara syariat sudah dekat ke kuburan, maksiat, Allah malu menyiksanya. Allahu Karim. Ini berat. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala selalu menyeru kepada orang-orang yang memang usianya sudah berlanjut secara hakikat. Umur itu kan nggak tahu, mungkin yang lebih muda belakangan, yang lebih tua duluan, itu kan umur nggak tahu. Tapi secara zahir kita pastinya sudah menyadari bahwa umur sudah 50, sudah 60 tahun, bahkan 63 tahun, 65, masih aja belum datang kepada Allah, rugi. Allahu Karim. Apalagi belum sampai umur 65, 60 sudah sakit-sakitan, ibadah gak mau, maksiat iya, wah udah syaibataka anu adzibaka finnar. Allah enggak tega menyiksa kita, Pak, karena kita itu sudah umur tua, maksiat, Allah malu menyiksanya. Tapi ini kan sebuah perjanjian
bahwa Allah memasukkan seorang hamba ke dalam neraka itu disebabkan karena dia maksiat. Itu Allah menjanjikan barang siapa melaksanakan amal bagus, amal soleh, Allah berikan surga. Itu janji Allah. Ancamannya, barang siapa enggak muda, enggak tua, melaksanakan pekerjaan yang dilarang, maksiat, itu Allah subhanahu wa ta'ala siksa. Nah ini menjadi gambaran, menjadi pelajaran bagi kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, khususnya orang-orang yang memang sudah berkepala 5, berkepala 6 secara zahir, itu mestinya kita harus kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan secara istiqomah mengerjakan perintahnya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tenang-tenang, jangan sampai kita tenang, umur masih 40 tahun, umur masih 50 tahun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang rugi itu usia 50, usia 60 tahun belum pernah merasakan nikmatnya sholat. Nah ini rugi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali kisah, Pak, bagaimana orang-orang yang menikmati sholat. Jadi ada indahnya sholat. Jadi Allah berikan ke seorang hamba, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap hamba itu pasti Pak, entah itu kepada siapa, pasti Allah bakal berikan satu kenikmatan lazatnya ibadah. Entah itu dia, kalau dia sering baca Quran, mungkin ketika baca Quran dia merasa nikmat. Kalau dia ahli tahajud, Allah berikan kenikmatan di saat tahajud. Atau ketika ia ahli sholawat, Allah berikan kenikmatan dalam sholawat. Allah berikan macam-macam kenikmatan. Pasti itu pasti seumur sekali mah pasti itu, Pak. Walaupun itu ahli maksiat, pasti bakal diberikan kenikmatan, Nah itu, nah inilah rugi bagi orang yang sudah berumur, yang enggak dia kembali kepada Allah, artinya dia tidak ibadah malah maksiat. Ini sangat rugi sekali. Warawiyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu an, suatu hari Kanjeng Nabi memberikan wejangan kepada Abi Dar Al-Ghifari. Kata Kanjeng Nabi, ya Aba Dar, jadid safinata fa innal bahra amiq. Wah, ini sadar bagi kita, Pak. Ini kalau kita baca hadis ini, ya kadang-kadang kita nggak mau mencari dunia, itu kan? Ya kata Kanjeng Nabi kepada Abi Dar, ya Abi Dar, jadid safinata, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu amik, itu dalam. Wei Abu Dar, kata baginda Rasul, bagusilah, perbaharuilah perahumu, karena lautan itu jauh, lautan itu dalam, lautan itu tidak dangkal, lautan itu dalam. Kehidupan dunia itu bagaikan samudra yang dalam, Pak. Kehidupan dunia ini dalam, bagaikan lautan yang sangat dalam, penuh gelombang, penuh maksiat, penuh dengan godaan, halangan dan rintangan. Itu fa inal bahru amik, kata Kanjeng Nabi. Kehidupan dunia itu banyak rintangan, banyak tantangan dan banyak godaan. Atuh zadid safinata, perbaharuilah perahumu, perbaharuilah ibadahmu, kuatkanlah ibadahmu, karena di dunia ini banyak godaan dan banyak rintangan. Ngaji males, sholat malam males, baca Quran males. Nah ini yang perlu diperbaharui, ganti. Kalau kita doyannya itu main HP, ganti lihat baca Quran. Kita doyannya ngomongin orang, ganti dengan baca sholawat. Kalau malam kita gak bisa tidur, melek terus, ganti dengan sholat.
Kalau kita kebanyakan tidur di siang hari, niatkan niat tidur di siang hari untuk nanti kuat untuk qiyamul lail. Sok rubah jadid safinata. Fa innal bahra amik, kata kanjeng Nabi, karena lautan itu sangat dalam. Kita banyak godaan, banyak halangan untuk mengerjakan ibadah, banyak sekali rintangan dan cobaan, sehingga kita dicoba oleh Allah. Sekuat mana sih keimanan seseorang ketika seorang itu diperintah oleh Allah untuk mengerjakan amal kebagusan, sedangkan umur semakin hari bukan semakin bertambah tapi semakin berkurang, ajal semakin mendekat. Masa sih kita mau diam saja di tempat? Kembalikan kepada Allah. Tuh Allahu Akbar. Iman seseorang itu Pak, iman seseorang itu kan tergantung dari kadar bagaimana dia mengerjakan amal kebagusan. Kan iman seseorang itu setiap hari yazidu wayang kusu. Kalau dia mengerjakan pekerjaan bagus, baca Quran, sholat, pengajian, yazidu, dia bertambah keimanan. Tapi ketika keimanan seseorang yang kusu, kadang-kadang itu menurun. Ketika dia maksiat, yang kusu menurun tuh keimanan. Ini tergantung bagaimana kadar keimanan seseorang. Yang dikhawatirkan ketika kita nanti pas dicabut nyawa oleh Allah melalui malaikat Azrail, keimanan kita sedang yang kusu, sedang menurun. Ini rugi, dikhawatirkan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu karim. 2. Ya Abidar wa hudiz zada kamilan fa inna syafara ba'idun. Wahai Abidar, bawalah bekal kamilan yang sempurna. Fa inna syafara fil akhirati ba'idun. Karena sesungguhnya perjalanan akhirat ba'idun, itu jauh. Wahud zada, bawa amal kita untuk menuju alam akhirat. Karena perjalanan akhirat bukan perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ba'idun, sangat jauh, gak bisa dihitung oleh waktu. Jauh Pak perjalanan kita aja secara setiap tahun kan mau mudik, kita kan mau mudik nih, bahkan kita sebelum mudik itu kan selalu dipersiapkan, bahkan jauh-jauh hari. Oh nanti saya bawa anu nih, saya celengan buat nanti pulang ke kampung halaman. Oh dipersiapkan. Kadang-kadang kalau kita nggak punya duit, kadang-kadang kalau kita nggak punya bekal, kadang-kadang kita malas untuk pulang kampung. Kenapa? Karena tidak punya bekal. Akhirat, kematian yang nanti bakal dipertanggungjawabkan menuju ke alam sana itu jauh perjalanannya Pak. Masa sih kita mau masih diam di tempat? Kenapa sih kita enggak ke Allah kan? Toh diri kita awalnya dari Allah, hidup kita untuk Allah, nanti pulang ilallah, bakal kepada Allah. Mending sekarang ke Allah kan? Allah karim. Berat nih. Lah perjalanan yang panjang ini, kata kanjeng Nabi, ya Abidar, siapkan bekalmu. Bekalmu itu harus sempurna. Sholat harus ikhlas, ngaji harus ikhlas, baca Quran harus ikhlas. Amal yang sempurna seperti itu, supaya amal kita diterima, ibadah kita diterima, ikhlaskan. Jangan ada motif lain-lain, supaya amal kita sempurna, dibawa ke akhirat menjadi bekal untuk perjalanan yang sangat jauh. Tapi sebaliknya, mandahola qabro bila zadin faka'annamal bahro bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur Pak, bila zadin, tanpa dia membawa perbekalan. Bapak wafat, seorang hamba wafat ke alam kubur, masuk ke liang lahat tanpa membawa amal. Laksana faka'annamal bahro bila safinatin, kayak dia menyeberang lautan bila safinatin, tanpa memakai kapal atau perahu, tenggelam. Oh ya Allah, Rabbi Karim, ngeri.
Umur nggak ada yang tahu, bisa jadi hari ini kita dicabut oleh Allah. Kematian itu tidak mesti memakai syarat harus sakit. Kematian itu tidak memakai syarat mesti umur sudah tua. Tapi persiapkan, kata Kanjeng Nabi, hudizana kamilan fa inna syafara ba'idun. Jauh perjalanan kematian, Allah sembunyikan, Allah rahasiakan. Ketika kita wafat bila zadin, tanpa membawa perbekalan, laksana seperti kita menyeberang lautan tanpa memakai kapal, tenggelam. Datanglah hadis yang kedua kata Kanjeng Nabi, mal mayyit, orang yang sudah wafat, kal gorikil mugawis, laksana seperti orang tenggelam di tengah lautan. Allahu karim. Aduh. Persiapkan, kembalikan kepada Allah. Umur 40, umur 50, umur 60, sok kita balikan kepada Allah. Jauhi maksiat, dekati Allah. Dengan cara apa? Setiap malam kita laksanakan qiyamul lail, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, rajin ke pengajian, rajin sholat sunat. Itu urusan nanti, urusan amal, urusan Allah diterima atau enggak itu urusan Allah. Yang penting kita ibadah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu, ikhlaskan niat. Jangan sampai kita usia 50, 60 tahun itu masih aja belum mengenal Allah, Pak. Masih aja ketika kita mendengar adzan masih cuek bebek. Ada Al-Quran di rumah belum pernah kita baca, belum sama sekali, bahkan kita belum mampu, belum tahu tentang huruf-huruf daripada Al-Quranul Karim di usia 50-60 tahun. Rugi. Terus umur kita dipakai apa selama 50 tahun? Umur kita dipakai apa selama 60 tahun? Umur bakal ditanya oleh Allah. Ya Allah, Rabbi Karim, ada pertanggungjawaban. Tak siapkan. Wa hujjada kamilan fa inna syafara ba'idun. Nah, wa hafil himla fa innal aqabata kaudun. Wahai Abi Dzar, kurangilah bebanmu. Fa innal aqabata kaudun, karena sesungguhnya tanjakan kaudun itu laksana seperti gunung. Kurangi beban kita menuju ke alam akhirat. Dalam artian kurangi beban kita di dunia untuk menuju ke alam akhirat. Ai mahmulaka minad dunya, artinya sederhanakanlah urusan dunia, karena urusan dunia ini nanti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Semakin orang membawa dunia semakin banyak pula dia membawa beban. Semakin orang banyak mengerjakan dosa, semakin banyak pula dia membawa beban menuju ke akhirat. Hoila, turunkan beban, buang beban. Bapak kalau mau naik gunung itu kan membawa barang-barang yang tidak berguna, itu kan itu berat, Pak, berat. Turunkan bebannya. Nah, jadi urusan dunia itu, Pak, urusan dunia itu bisa menghalangi kita jauh kepada Allah. Imam Ghazali itu dalam hati seseorang itu nggak mungkin ada dua. Kan hati satu, kolbu disebutnya, itu ada satu, gak mungkin ada dua cinta. Satu hati gak mungkin ada dua cinta. Kita cinta kepada Allah, gak mungkin ada rasa cinta dunia. Kita cinta kepada dunia, gak mungkin di dalam hati cinta akhirat. Mesti salah satunya harus ada. Ketika seseorang cinta dunia, pasti dia jauh dengan Allah. Ketika dia cinta kepada Allah, jauh dengan dunia. Itu. Tapi rumusnya, ketika kita cinta dunia, jauh dengan Allah. Ketika kita dekat dengan akhirat, pasti dunia akan mengikuti. Ambil contoh gini, Pak. Bapak nanam padi, kan? Nanam padi. Pasti nanti hasilnya padi, ya kan? Nanam padi, ibaratkan Bapak bercocok tanam untuk perbekalan nanti di akhirat. Jadi Bapak tidak melihat urusan dunia, yang penting akhirat. Tidak ada yang dilihat Allah, nggak ada embel-embel urusan dunia, nggak ada cinta kepada dunia. Bapak menanam padi, terus ditanam. Nanti lambat laun itu ladang, itu sawah, bakal ada rumput yang tumbuh, ya kan?
rumput yang tumbuh. Nah rumput yang tumbuh ini ibarat dunia Pak. Bapak kan tadi gak maksud untuk menanam rumput, yang Bapak tanam adalah padi, tapi pasti dalam sawah itu ketika Bapak nanam padi bakal ada rumput. Bapak urusannya tujuannya akhirat, dunia bakal mengikuti Pak. Laksana seperti Bapak menanam padi, rumput akan mengikuti walaupun tidak diniatkan. Bapak gak mungkin niat, oh saya mau nanam rumput di mana, di ladang. Wah Bapak stres pasar rumput ditanam. Bapak tanam padi, rumput pasti bakal ada walaupun Bapak nggak niat menanam rumput, pasti rumput ada. Bapak niatkan urusannya dengan Allah untuk tujuan akhirat tanpa dunia, nanti dunia akan mengikuti seperti itu. Nah, maka nanti ini menjadi orang-orang yang hebat ketika kita tidak cinta dunia. Juhud disebutnya, tujuannya adalah akhirat. Dunia akan mengikuti, tapi awas ketika kita mencari akhirat, oh saya pengen ke Allah, ngaji ke Allah, ngaji Quran ke Allah, supaya apa? Supaya banyak dunia. Nah salah. Seperti tadi Bapak nanam padi, Bapak buat apa nanam padi? Supaya banyak rumput. Salah, gak dimaksud. Allahu karim. Nah itu jadi wahopapil himla, turunkanlah beban, kurangilah beban, karena nanti kita akan kembali kepada Allah itu melalui tanjakan yang sangat curam dan sangat terjal. Wa ahlisal amal, ikhlaskan amal, fa inna tidak, karena sesungguhnya Allah itu akan melihat basyirun, dengan sifat yang basyirnya. Allah pasti tahu amal kita bagus, Allah tahu amal kita jelek, Allah tahu amal kita ikhlas, Allah tahu amal kita riya, Allah tahu. Untuk itu wa ahlis amalaka, ikhlaskan amal kita. Nah ini seorang yang sudah tua renta, ketika belum bertemu dengan Allah, belum merasakan lazatnya nikmat ibadah kepada Allah, masih belum tergoyah hatinya untuk mengerjakan perintah Allah, ini sangat rugi. Apalagi kalau orang yang sudah tua maksiat, wah itu udah Allah pun malu untuk menyiksanya. Tapi bagaimana? Ini kan sebuah ketentuan, orang maksiat pasti disiksa. Tapi Allah malu Pak menyiksa kita ketika umur kita sudah tua. Tapi bagaimana lagi, itu sudah sebuah ketentuan. Bahkan dalam satu keterangan, arba'atun qabihatun, ada 4 perkara qabihatun itu jelek. Lakin arba'atun minna akbahun, tetapi yang 4 ini itu lebih jelek. Ada perkara yang 4 ini jelek, tapi ada yang lebih jelek lagi. Yang pertama, katakan yang Nabi, adzan danbu minasab qabihun, melaksanakan dosa untuk kaula muda usia 17, 20, 25, 30, 40, 45, melaksanakan dosa bagi mereka tuh usia seperti itu sampai usia 45 tahun itu qabihun, itu jelek. Mengerjakan dosa itu jelek, pasti mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada Pak yang lebih jelek lagi, wa minasyaihi akbahun, dan mengerjakan dosa dari usia 46, 47, 50, 55, 60, 65, akbahun, itu lebih jelek. Anak muda melaksanakan dosa, mengerjakan dosa itu jelek. Tapi ada yang lebih jelek, yaitu yang sudah berumur usia 40, 50, 60, 70, itu melaksanakan dosa itu lebih jelek, lebih hina. Allahu karim. Wal istighalu bidunya qabihun wa minal alim akbahun. Kita sibuk dengan urusan dunia. Dari orang-orang yang bodoh, kita tidak tahu mana hukum haram dan mana hukum halal. Kita masih aja terus sibuk dengan ngurusin dunia, tapi kita tidak tahu. Artinya kita belum dikasih tahu oleh Allah bahwa dunia itu hina. Qabihun, kita tetap sibuk dengan urusan dunia, melupakan akhirat. Qabihun, itu jelek. Tapi ada yang lebih jelek, wa minal alim akbahun, dari orang yang berilmu, dari orang alim, cinta dunia, sibuk dengan urusan dunia,
akbahun, itu lebih jelek. Ngaji pengen dibayar, baca Quran pengen dibayar, ngeriung pengen diberkatnya bukan dari satu akbahun Pak. Bapak mah kalau ngeriung nih, Bapak kalau ngeriung dapat berkat itu wajar, walaupun jelek itu wajar, niatnya pengen berkat. Tapi ada yang lebih jelek lagi, seorang ustadz, seorang kiai ngeriung niat pengen berkat. itu akbahun, lebih jelek, lebih jelek, ampun, lebih jelek. Kama rawaya annahu sallallahu alaihi wasallam. Nah itu wa takassulu fi taat, dan malasnya seseorang, malas mengerjakan kebagusan, malas mengerjakan amal soleh, fitoati di dalam kebagusan, dalam taat, min jami'in nasi qabihun, dari setiap manusia qabihun, itu jelek. Datang waktu sholat malas untuk mengerjakan sholat, datang pengajian nggak mau berangkat ke pengajian, baca Quran nggak mau. Dari semua golongan manusia ketika malas mengerjakan taat itu qabihun, itu jelek. Tapi ada yang lebih jelek siapa? Wa minal ulama wa tolabata ayat labunal ilmi akbahun, dari seorang ulama, dari seorang kiai, dari seorang ustadz, dari seorang santri yang ketika datang waktu adzan, datang waktu pengajian gak pernah hadir, akbahun, itu lebih jelek, lebih hina. Allahu karim. Watakaburu terakhir, watakaburu minal agniya qabihun, takabur, sombong dari orang yang kaya, itu jelek Pak. Bapak banyak harta, sombong. Bapak banyak mobil, sombong, akbahun, qabihun, itu jelek. Tapi ada yang lebih hina lagi, siapa? Wa minal fuqara akbahun, sombong dari orang fakir, sombong seorang fakir, akbahun, itu lebih hina. Ya orang fakir mau disombongin apa sih? Akbahun, itu lebih hina. Allahu karim. Jadi hadirin, dari sebagian hadis yang bisa kita simpulkan di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu kan memanggil kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk datang kepadaku, kata Allah. Datang kepadaku, terutama hei orang-orang yang sudah berumur, hei orang-orang yang sudah lanjut usia. Ingat, ubanmu itu sebagai utusan. Kita kan sudah tahu uban sudah keluar, oh itu sebagai utusan, bahwa kita diingatkan oleh Allah bahwa kita sudah berumur. Anak sudah punya anak, berarti kita sudah punya cucu, ciri tandanya kita sudah tua. Berarti aqraba, itu lebih dekat untuk menuju alam kubur. Nah itu. Jadi hati-hati di usia 45, 50, 55, 60, 65, 70, hati-hati. Ini rawan, artinya rawan godaan Pak. Semakin umur semakin tua, bukan semakin semangat untuk ibadah, tapi semakin malas. Itu godaannya. Nah makanya ketika seseorang yang sudah berumur lewat seperti itu, ketika melaksanakan ibadah hebat, menjauhi maksiat hebat, karena di umur itu kembali lagi kepada anak muda jiwanya gitu kan. Jadi malas sholat, malas beramal, jadi pengennya itu seperti itulah. Itu menjadi hati-hati. Tapi di lain sisi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kelonggaran kepada kita untuk selalu menghormati kepada orang tua. Untuk selalu menghormati orang tua, entah itu yang orang tuanya ahli maksiat, entah itu yang ahli ibadah, tetap wajib kita selalu menghormati kepada orang tua. Jangan mentang-mentang si anu mah udah tua main slot, si anu mah udah tua masih aja main gapleh. Jangan seperti itu anggapannya. Akhirnya kita nggak pernah punya rasa hormat, nggak pernah menghormati karena kita memandang secara dohir. Nah, maka pernah ada satu kejadian Pak, ketika Sayyidina Ali itu kan diangkat derajatnya oleh Allah kan. Nah ini kisahnya. Dalam suatu hari, anak Aliyan radhiyallahu taala anhu kana yadhabu ila jamaati sholatil fajri. Sayyidina Ali suatu hari berangkat dari rumah menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh. Mungkin sudah dengar ceritanya. Musri'an, dengan secara tergesa-gesa, bahkan mau sampai lari Sayyidina Ali karena mengejar waktu subuh supaya berjamaah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas begitu mau berangkat di tengah perjalanan, falakiya sayhon fit tariqi yamshi kuda mau ala sakinati wal wiqar fi salikit tariq.
Sayyidina Ali melihat seorang kakek-kakek yang lagi jalan pakai tongkat, jalannya tenang, jalannya santai. Wa mamaro Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali enggak mau melewati orang tua itu. Sayyidina Ali masih di belakang. Sayyidina Ali masih di belakang menghargai, tidak melewati orang tua itu. Dengan arah-arah takriman wa ta'diman, untuk mengagungkan dan untuk memuliakan orang tua. Hatta hana waktu tulu isyamsi, sehingga hampir Sayyidina Ali di belakang itu, kakek-kakek itu hampir waktu subuh mau habis. Falamadana syekh ila babil masjid, sampailah si kakek-kakek itu ke depan pintu masjid. Falam yadhulul masjidah, tapi kakek-kakek itu tidak masuk masjid, Pak. Tidak masuk masjid. Fa'alima Ali radhiyallahu taala annahu kana minan nasara. Ternyata pas sampai di depan masjid si kakek-kakek gak masuk, Sayyidina Ali melihat wajahnya. Oh, ternyata bukan orang Islam. Kakek-kakek ini seorang Nasrani, makanya gak masuk masjid. Nah, setelah itu fadakhala alai aliyul al masjidi fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'i. Pas begitu Sayyidina Ali masuk masjid, keadaan berjamaah yang langsung diimami oleh baginda Rasul itu dalam keadaan sedang ruku. Kanjeng Nabi sedang ruku. Tapi anehnya, fatawalla ruku'a miqdar ruku'aini hatta adrakahu Ali radhiyallahu taala. Anehnya Kanjeng Nabi itu lama di rukunya, Pak. Lama. Sehingga kalau dihitung itu ukuran miqdar ruku'aini, ukuran 2 kali ruku. Ukuran 2 kali ruku. Lah, kata Sayyidina Ali, alhamdulillah masih kebagian berjamaah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruku langsung Sayyidina Ali, usolli fardhu subhi makmuman, Allahu akbar, langsung ruku. Berarti mendapatkan satu rakaat berjamaah dapat. Hatta adrakahu Ali radhiyallahu taala anhu. Falamma farago salatihi, setelah beres salat Sayyidina Ali bertanya kepada Rasul, ya Rasul, lima tawaltar ruku'a fi hadhihi sholati ma kunta taf'alu misla hadza. Ya Rasul, kenapa engkau memanjangkan ruku ketika tadi sholat, sedangkan taf'alu misla dalika ma kuntu, engkau tidak pernah mengerjakan ruku yang panjang seperti tadi. Sayyidina Ali kaget dan para sahabat pun kaget. Tumben, biasanya baginda Rasul itu ruku itu enggak selama itu, tapi ini sampai lama. Sehingga Sayyidina Ali bertanya, kenapa alasannya baginda Rasul ruku lama? Jawaban Nabi apa? Lama roka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi. Ketika aku tadi ruku dan mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku, kama kana wirdi aw aradu an arfa'a ra'si ja'a Jibril alaihissalam. Ketika aku, kata baginda Rasul, mau mengangkatkan kepalaku menuju sami Allahu liman, mau juga mengangkat itu, malaikat Jibril datang kepadaku. Wa doa janahu, dan malaikat Jibril menaruh sayapnya ala dohri, di atas punggungku. Wa ahodani, dan malaikat Jibril memegang pundakku tawilan, dengan pegangan yang sangat kuat sehingga lama. Falamma rafa janahu rafa'tu ra'si, ketika malaikat Jibril mengangkatkan sayapnya dan melepaskan pegangannya dari pundakku, barulah aku berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata Kanjeng Nabi lama rukunya itu dipegang oleh malaikat Jibril. Nah, sahabat bertanya, ya Rasul, lima fa'ala hakadha, apa yang kau kerjakan, apa yang Jibril kerjakan hakada kepadamu sehingga malaikat Jibril melaksanakan seperti itu, menahan kau untuk bangun dari ruku, maksudnya gitu. Kanjeng Nabi menjawab, mas'altu andalika fahadara Jabraila alaihi salam wa qala. Kata Kanjeng Nabi, ketika Jibril memegangku, Jibril menjawab, berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan kana yastajiru lil jamaah
wahai Muhammad, sesungguhnya Sayyidina Ali yasta'jilu, dia bergegas menuju berjamaah untuk melaksanakan sholat bersamamu. Falak ya sayhon nasronian, tapi di tengah jalan dia bertemu dengan seorang kakek-kakek bangsa Nasrani. Fitoriki walam ya'lam Ali annahu nasronian, bahkan Sayyidina Ali tidak mengetahui bahwa kakek-kakek itu seorang Nasrani. Wa akramahu li ajli saibatihi wa ma taqaddamanu wa hafidhu haqqahu fa amarani ta'ala. Sayyidina Ali memuliakannya, dan Sayyidina Ali tidak mendahului daripada jalan si kakek-kakek Nasrani tadi, sehingga fa amarani, kata Jibril, Allah memerintahkan kepadaku, an ahudaka firruku, supaya engkau memegang pundak baginda Rasul firruku'i, ketika dalam keadaan ruku, hatta yudrika Ali, sehingga Sayyidina Ali menemukan satu rakaat salat. Oh, hebat. Wahada laisa yujibu, kata Jibril, wahai Muhammad, wahada laisa yujibu wa ajabul ajbi, ini bukanlah sesuatu keanehan yang sangat aneh. Ini enggak aneh, kata Jibril, wahai Muhammad, ini enggak aneh. Yang lebih aneh lagi, Annallah ta'ala amaro Mikaila alaihissalam ayahuda syamsa bijanahi hatta la tatlu asyamsa tawilan li ajli Ali radhiyallahu an. Aku memegang pundak baginda Rasul, menahan baginda Rasul dari bangun dari ruku, itu mah gak aneh, udah biasa. Ada yang lebih aneh lagi, kata malaikat Jibril. Allah memerintah kepada malaikat Mikail untuk menutup seluruh sayapnya supaya matahari enggak terbit terlebih dahulu. Allahu karim. Supaya lama subuhnya, Pak, supaya waktu subuh masih panjang. Lah, kita bisa bayangkan, Pak, waktu subuh itu hanya sekitar 1 jam, enggak nyampe. Kita mah sholat cuma 5 menit, 10 menit, waduha harus selesai. Tapi baginda Rasul, apa yang dibaca? Sholat Kanjeng Nabi itu subuh itu sampai mau selesai subuh, waktu subuh habis itu masih sholat. Makanya Sayyidina Ali mengejar, karena baginda Rasul sholatnya itu lama, Pak, lama sholat subuh itu, ya kan? Kalau kita mah sholat jam 5 masih baru komat lah, juga ada 5:30 orang di musola juga udah bubar kan, karena yang dibaca waduha salam nasr. Coba Kanjeng Nabi apa yang dibaca, sehingga Sayyidina Ali bergegas sampai lari menuju berjamaah supaya mendapatkan berjamaah. Bahkan dalam ini tadi dikatakan hampir waktu subuh mau habis, karena Kanjeng Nabi sholatnya lama, sholat subuh. Nah itu sehingga Allah, kata malaikat Jibril, memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk menahan matahari supaya enggak terlebih dahulu. Karena li ajli Ali, karena ada Sayyidina Ali yang akan melaksanakan sholat subuh bersama baginda Rasul, ditahan Pak matahari. Allahu karim. Hadis darajat bihurmati syahil fani ma'annahu kana nasronian. Alasannya karena Sayyidina Ali menghormati kakek-kakek yang sudah tua renta, pun dia Nasrani, tetap Sayyidina Ali menghormati, sehingga derajat Sayyidina Ali itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah bihurmati syekh, karena menghormati seorang kakek. Tuh, Allahu karim. Kita bisa diangkat derajat oleh Allah. Seorang hamba bisa diangkat derajatnya oleh Allah ketika seseorang hamba itu menghormati kepada orang tua. Entah itu orang tua ahli maksiat, entah itu orang tua ahli taat, entah itu orang tua yang bukan seagama dengan kita, tetap wajib kita hormati. Dan yang lebih hebat lagi, ketika seorang kakek-kakek, orang tua ahli ibadah kita hormati, kita muliakan, derajat kita akan naik di atas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Sayyidina Ali saja, Pak, menghormati seorang Nasrani bisa naik pangkat derajat di hadapan Allah. Apalagi kita menghormati guru kita, menghormati orang tua kita, menghormati ahli ibadah yang sudah tua, kita hormati, derajatnya mungkin akan lebih hebat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi intinya dari pengajian ini, kita mesti kembali kepada Allah, balikan kepada Allah, karena nanti kita akan kembali kepada Allah. Dari sekarang yuk kita niatkan bersama-sama untuk selalu mengerjakan ibadah perintah Allah dengan niat tujuan lillahi ta'ala, karena sebentar lagi kita akan kembali menuju Allah, yaitu ke dalam alam akhirat. Nah, mudah-mudahan
kita semua termasuk ahli-ahli yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, digampangkan dalam segala urusan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi azmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allazina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sholli wa sallim ala jami'il amyi wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu